Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya ingin membahas bagaimana cara kita menentukan titik support dan resisten agar cuan kita bisa lebih maksimal. Saya juga yakin ketika kamu sudah memahami materi pada video kali ini, kamu bisa memaksimalkan cuan kamu menggunakan titik support dan resisten. Makanya, tonton video ini sampai selesai ya. Cuan maksimal dengan mengetahui titik support dan resisten. Pertama-tama, apa itu titik support dan resisten? Titik support adalah area di mana harga berhenti turun ke bawah. Sebaliknya, resisten adalah area di mana harga berhenti naik ke atas. Jadi, ketika kita melihat grafik pada harga saham daily atau harian, jika kita menemukan harga saham yang terus tertahan di harga tersebut, di harga bawah tersebut, maka kita bisa menentukan harga yang selalu tertahan di harga bawah tersebut sebagai harga support. Dan juga pada harga yang tertinggi, jika sebuah saham selalu tertahan pada titik harga tertentu di harga tertingginya, kita juga bisa menjadikan harga tersebut sebagai harga resisten. Saya coba analogikan sebagai sebuah ruangan atau sebuah rumah. Sebuah ruangan atau rumah memiliki atap atau langit-langit dan juga memiliki lantai dasar. Jika kita berada pada lantai satu sebuah rumah, kita melihat di atas ada atap atau langit-langit. Langit-langit tersebut kita bisa analogikan sebagai titik resisten, dan juga lantai yang kita injak itu bisa kita analogikan sebagai titik support. Ilustrasinya, jika kita berada pada lantai 1 di sebuah rumah, tentunya titik resisten ada di atap yang kita lihat dan titik support ada di lantai yang kita injak. Begitu kita naik pada lantai 2, maka kita menginjak lantai di lantai 2. Yang tadinya lantai di lantai 2 itu menjadi resisten ketika kita berada di lantai 1, maka ketika kita naik pada lantai 2 dan kita menginjak lantai pada lantai 2 yang tadinya itu titik resisten, sekarang menjadi titik support karena kita sudah berada di lantai 2. Dan titik supportnya berubah pada langit-langit atau atap yang kita lihat pada lantai 2. Begitu analogi sederhana sebuah harga saham. Ketika harga saham tertahan naik di sebuah titik harga tertentu, kita bisa menjadikan titik tersebut sebagai titik resisten. Namun ketika harga saham tersebut menembus titik resisten, maka titik resisten menjadi titik support karena harga sahamnya sudah tembus melewati titik resisten atau breakout. Kemudian, apa fungsi support dan resisten? Fungsi support dan resisten itu sangatlah penting bagi kita seorang trader saham. Yang pertama, memberi petunjuk di mana harga tersebut sulit ditembus. Harga atas yang sulit ditembus ataupun harga bawah yang sulit ditembus. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur risk and reward yang terukur. Jadi, ketika kita sudah mengetahui titik support dan juga titik resisten, kita bisa mengukur batasan resiko kita sampai di titik mana, dan batasan TP pertama kita, TP kedua kita, TP ketiga kita juga bisa mengaturnya. Langsung saja saya berikan contoh bagaimana menentukan titik support dan resisten. Dalam melakukan analisa teknikal sebuah saham, saya biasa menggunakan tradingview.com. Pada video kali ini saya mencontohkan pada saham yang berkode KICI. Kita akan menentukan titik support dan titik resisten pada saham ini. Saya biasa menggunakan horizontal line. Teman-teman bisa klik sebelah sini ya. Horizontal line. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu titik tertahan harganya ada di mana, sehingga kita bisa menjadikan titik tersebut titik support ataupun titik resisten. Kita bisa menjadikan body candle ataupun high price ataupun low price.
Di sini teman-teman bisa melihat pada hari ini closing di harga 318. Kita coba titik 318 ini menjadi titik support kita. Dan ketika kita geser ke harga sini, di sini menyentuh high harga tertingginya yang tidak tertembus. Kemudian ini tinggal di copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita tentukan titik resisten sebagai batasan resiko yang kita mampu. Kita bisa geser di harga kemarin untuk menentukan titik supportnya, di mana harganya tertahan yang tidak dijebol. Kita bisa di harga sini atau di harga sini juga bisa. Misalkan saya ingin menentukan di harga sini, karena ini tertahan 2 candle. Karena ini ada 2 candle yang tertahan yang tidak tertembus. Sebenarnya di sini juga bisa, tapi saya ingin menentukan batasan resiko saya di harga sini. Jadi agar tidak terlalu jauh batasan resiko cut loss-nya. Kemudian kita tentukan lagi titik area support. Area resisten. Pertemuan di antara candle-candle. Ada pertemuan 2 candle, kita jadikan sini sebagai titik resisten, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Ada 2 candle, 2 body candle, kemudian ada 2 candle juga yang high di titik ini. Kemudian kita tentukan lagi di harga sini ada 2 candle yang bodinya menyentuh di harga ini. Jadi untuk menentukan titik support dan resisten, kita cari histori harga sebelumnya. Kita cek histori harga sebelumnya yang dimana body candle saling bertemu, titik dimana body candle saling bertemu, atau harga high saling bertemu, atau harga low saling bertemu. Di situ kita bisa tentukan sebagai titik support atau titik resisten. Jadi titik support dan resisten ini tergantung imajinasi kita. Makanya setiap trader selalu berbeda dalam menentukan titik support dan resisten. Karena disinilah serunya saham. Kita bisa membuat titik support dan resisten sesuai dengan mata memandang kita, sesuai dengan imajinasi yang kita miliki. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kemudian saya biasanya ketika sudah selesai menentukan titik support dan resisten, kemudian saya juga mengatur risk and reward saya. Saya biasa menggunakan ini, price rank. Jadi ini kan hari ini close di harga sini. Teman-teman bisa berspekulasi, langsung beli atau langsung entry ketika harga opening. Atau juga bisa konfirmasi breakout harga tertinggi hari ini. Ini kan buat hari esok ya. Jika saya lebih cenderung mengkonfirmasi tentang kenaikan saham. Jika sebuah saham breakout melewati harga kemarin, baru saya entry. Di sini saya memakai horizontal ray untuk menandakan harga tertinggi di hari ini. Setelah saya membuat titik ini, baru saya menentukan kira-kira besok saya akan membeli harga ini ketika tembus di harga 326. Jadi breakout harga 326 dengan volume yang tinggi, dengan volume yang cukup tinggi. Jadi breakoutnya tidak fake karena ada volume di situ. Kemudian klik titik ini, kita tentukan terlebih dahulu resiko yang kita mampu. Saya batasi resiko saya sampai di harga 318. Jadi saya akan entry di harga ini jika breakout melewati 326. Namun ketika harga sahamnya turun kembali,
sampai menyentuh harga 3118, maka saya akan melakukan cut loss. Ini batasan resiko yang saya mampu. Kemudian batasan rewardnya kita klik dan tarik ke atas. Misalkan di titik ini, di titik harga 354, ini adalah target TP kita yang pertama, yaitu di harga 356 atau 8%. Kemudian TP yang kedua kita tentukan di titik support selanjutnya, di titik resisten selanjutnya, yaitu di harga 376 dengan persentase 15%. Dan saya juga menggunakan ini untuk batasan risk and reward saya. Jadi yang berwarna merah itu adalah batasan resiko yang saya mampu, dan hijau ini adalah batasan reward yang ingin saya kejar atau target TP saya. Kemudian selain itu saya juga membuat trend line garis miring, karena di sini kita melihat candlenya cenderung bergerak ke atas atau uptrend. Saya coba tarik garis. Kita tarik garis channel ini, itu bertujuan untuk kita memantau saham tersebut, atau jika saham tersebut masih bergerak pada channel ini, maka saham tersebut masih layak di hold. Namun jika harga saham tersebut turun melewati batas channel ini, maka saatnya kita keluar dari saham tersebut. Atau bahkan mungkin jika saham tersebut langsung naik melebihi channel ini, kita tinggal siap-siap melakukan take profit kita. Begitu. Jadi channel ini, garis miring ini kita sebut channel ya. Jadi ini juga bisa kita jadikan sebagai titik support dan titik resisten. Jadi titik support dan resisten itu untuk kita mengukur batasan resiko yang kita mampu, dan juga untuk mengukur batasan take profit kita. Take profit pertama, take profit kedua, ataupun take profit ketiga, atau bahkan saham tersebut layak kita hold atau harus kita segera keluar dari saham tersebut. Kita menentukan dengan support dan resisten. Begitu, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.